Kasus kematian Brigadir Esko Fascarelli belum menemukan akhir. Hingga kini, pihak kepolisian masih menyelidiki pembunuhan terhadap anggota Intel Polsek Sekotong, Lombok Barat itu. Brigadir Esko ditemukan tewas dengan kondisi yang mengenaskan pada 24 Agustus 2025 lalu. Saat ditemukan, kondisi leher di jasad Brigadir Esko tampak terjerat tali. Polisi berusia 29 tahun ini ditemukan di bukit belakang permukiman warga Dusun Nyur Lembang, Desa Jembatan Gantung, Kecamatan Lembar, Lombok Barat. Polda Nusa Tenggara Barat, NTB, telah menetapkan Bribtu Rizka sebagai tersangka pada Jumat, 19 September 2025. Sebulan lebih sejak Brigadir Esko tewas, polisi menemukan fakta baru. Kakek almarhum Brigadir Esko, Acim, mengungkap titik terang untuk menjawab motif kematian Brigadir Esko. Rupanya, Bribtu Rizka sempat kepergok sedang telepon dengan sebuah ban. Obrolan yang membahas soal utang itu berlangsung sebulan sebelum Esko tewas. Kita dapat info dari kuasa hukum, kata Acim, melansir dari tribunbengkulu.com Minggu, 5 Oktober 2025, ia mengungkap, Bribtu Rizka menanyakan soal aturan peminjam uang yang meninggal. 1 minggu sebelum kejadian kita dapat info bahwa Bu Rizka nelpon ke ban. Suami kita meninggal apa utang lunas, kata Acim. Ternyata berdasarkan jawaban pihak ban, jika peminjam uang meninggal maka utang dianggap lunas. Disitulah jawabannya adalah lunas, katanya. Ia tak mengetahui pasti jumlah hutang Brigadir Esko, namun diduga mencapai ratusan juta. Gak tahu. Kita lihat Rp 390-an juta, katanya. Atas informasi tersebutlah keluarga Brigadir Esko semakin menaruh curiga pada Bribtu Rizka. Ia mencurigai, katanya. Pembunuhan Brigadir Esko. Kuasa hukum keluarga Brigadir Esko, lalu Anton Heriawan menyaksikan rekonstruksi pembunuhan yang digelar Senin. Pengacara Bribtu Rizka, lalu Armayadi menjelaskan kliennya tidak melapor polisi saat suaminya ditemukan tewas. Ketika Esko ditemukan tewas, justru ayah korbanlah yang melapor polisi. Dari semua reka adegan yang diperagakan, kuasa hukum keluarga Brigadir Esko, lalu Anton Heriawan menyinggung soal motif kematian kliennya. Kalau motif teman-teman penyidik yang dalami, katanya kata lalu, Rizka terlalu syok hingga tak melapor polisi. Setelah pembunuhan kala itu sudah syok seperti yang ditakuti tadi. Untuk melihat saja dia sudah drop, dia selalu berharap mudah-mudahan itu bukan suaminya, katanya. Lalu Armayadi menekankan Bribtu Rizka telah melakukan pencarian Brigadir Esko secara maksimal. Sudah maksimal, mencari suami, katanya. Menurutnya Rizka mencari Esko secara mandiri tanpa lapor polisi. Justru itu karena ini suami istri. Ketika sudah mencari ternyata besok paginya datang pasti akan dipanggil suaminya ini. Hal-hal seperti ini dia tidak mau juga sebagai seorang istri kemudian suaminya bermasalah, katanya. Bribtu Rizka membantah tuduhan yang diarahkan kepadanya. Pengakuan tersebut disampaikan Bribtu Rizka kepada pengacaranya, Rosihan Zulbi.